Global Estate Nusantara. Kali ini kita akan mereview rumahnya Bapak Tony yang ada di Mojokerto. Sebenarnya rumah ini kontraknya 1,5 tahun teman-teman ya. Kita menyelesaikan di 8 bulan ya. Tapi kita baru serah terima karena masih ada kendala-kendala seperti komplainan seperti bocor dan ada sedikit rambut dan lain-lain. Tapi kita pasti tanggung jawab sepenuhnya, dan sebelum serah terima kita pastikan tidak ada komplainan. Untuk budget rumah ini 3M kurang sedikit. Ikuti kita, jangan sampai di skip video ini ya. Jadi rumah ini dengan lahan 11 kali 30 di sebelah kanan saya ini atau di depan rumah kita bikin seperti ini karena lahannya 30 meter itu nolnya di sini teman-teman. Karena ini fasilitas umum atau di tanahnya kita bikin carport miring seperti ini, dan kita granit supaya kelihatan luas atau bersih ya teman-teman. Oke, jadi untuk area pagar sini ini dengan ketebalan 2 mili dengan tinggi 220 ya, dengan lebar ini kurang lebih 9 meteran, 9 meteran teman-teman ya. Oke, 8,5 sampai sini, 8,5 sampai sini, lebihnya untuk pagar mati. Oke, untuk pagar ini kita pagar geser dengan 3 ya teman-teman, 3 ya, karena ini cukup luas atau cukup lebar kita bikin 3. Ini pakai remote untuk buka tutupnya. Oke, karena rumah ini cukup luas dari panjang 30 meter dengan lebar 11 meter, maka dari kliennya minta untuk dibikin luas di area carportnya. Cukup dengan 4 mobil, dengan mobil kemarin kita coba untuk Alphard, Fortuner dan lain-lain. Jadi dengan luas ini kurang lebih 11 kali 8, 11 itu untuk panjangnya, 8 untuk lebarnya, dan sisanya ini adalah ada taman dan untuk motor 6,5 kali 2. Oke, untuk area taman sini 6,5 kali 2, 6,5 kali 2 meter. Ada ini untuk pot-pot bunga yang seperti ini, dan ada tempat duduk untuk santai-santai sore. Tapi untuk area sini, area atasnya ini void, langsung tidak ada atapnya karena memang lebih pengen untuk pencahayaan yang natural atau hujan ini tetap kena lumayan. Tapi di sini ada resapan atau ada tanah, jadi jangan khawatir seperti itu. Oke, jadi untuk lantainya bawah ini dulu kita pakai WPC, bukan WPC ya, wood plank, tapi kita gagal untuk kita bikinkan seperti itu ya, karena salah pengaplikasinya. Terus kita ganti untuk keramik atau granit. Ukuran ini kalau nggak salah 18 kali 80 teman-teman ya. Oke. Rumah ini cukup kelihatan tinggi dari sisi sebelah ruang tamu, yang dimana sisi ruang tamu ini terdapat almini atau jendela yang cukup lumayan tinggi dengan lebar kurang lebih 2 meter teman-teman ya. 2 meter kali sekitar 9-10 meteran ya. Oke, di area taman ini terdapat ali air supaya kelihatan rumah ini estetik, dan ada pencahayaan lampu sorot atas bawah. Dan sebelah kanan saya ini ada area genset. Ini hanya kayak sebenarnya secondary fasad waktu itu ya teman-teman ya, tapi kita manfaatkan untuk area genset sebelah kiri saya. Dan ini bolong teman-teman, sampai sana ini bolong ya, tapi ada LED-nya, dan ini juga ada LED-nya. Oke. Untuk plafon di area depan ini pakai gypsum teman-teman ya, gypsum 9 mili standar. Untuk lantai ini kita pakai granit 60 kali 60 match ya, jadi kasar teman. Dan untuk teras ini 120 kali 60 sama, ini match juga karena beliau minta warna krem full. Jadi kita kombinasikan dengan warna krem dan putih ya, dan ada hitam seperti jendela aluminium seperti itu. Oke, kita masuk karena sudah diizinkan untuk review rumah ini, tapi sayangnya Bapak Tony tidak mau review itu, tapi kita akan mencoba merunding ya, ini. Nah, ini pintu jati ini dengan lebar 100 atau kira lebih 100-an ya teman-teman ya, dengan ketinggian hampir 2,5 teman-teman jati. Dan ruang tamu ini, saya suka dari ruang tamu ini, voidnya cukup lumayan tinggi dan langsung bisa lihat lantai 2-nya. Ruang tamu ini dengan luas 7 meter kali 3,5, 7 meter kali 3,5, cukup luas.
dengan 3 seater, 2 seater dan 1 seater, dan masih ada meja double seperti ini dan ada karpet, cukup nyaman jika duduk di sofa sebelah sini, sebelah sini. Enak banget karena dalam bagian dalam ini ya. Tapi ini belum termasuk interior ini by Bapak Tony sendiri. Oke teman-teman, jadi ruangan lorong ini dimanfaatkan untuk ruang keluarga atau ruang santai. Ini ada koleksi-koleksi atau rak-rak seperti ini. Dan sebelah kiri atau di bawah tangga ini kita manfaatkan untuk gudang. Nah, ini ada multiplex, ada area gudang. Nah, kita manfaatkan seperti ini. Oke. Ini kamar depan ini ukuran 4 x 3,7. Untuk plafonnya ketinggian 3 meter. Plafon ini 9 mili gipsum dan dikasih aksesoris atau seperti apa ya, trap-trapan. Kita kasih cat warna hitam. Kita manfaatkan ruang rumah ini karena cukup lumayan luas untuk luas bangunannya atau luas lahannya. Jadi banyak gudang dan banyak kamar. Ini gudang dengan lebar 3 meter kali 2 meter teman-teman ya. Oke, di ruang keluarga ini dengan lebar 4 meter kali 6,5 cukup luas. Ada TV 2 yang dimana TV ini TV utama dan ini bisa buat main game. Oke, untuk plafonnya tingginya 3 meter sama dengan plafon kamar tidur dan kamar-kamar yang lainnya. Untuk bahan-bahannya kita pakai gipsum 9 mili dan ada tetap upcilling kayak apa itu namanya, dibikin aksesoris dan kita bikin warna hitam. Oke, sebelah kanan saya ini ada musola dengan lebar 3,3 kali 2,5 dan sebelah kiri dari musola ini ada area wudhu dan sebelah kanan ini ada kamar mandi, tapi kamar mandi ini ada baknya ya teman-teman ya. Untuk ukurannya 2 kali 2,5 sama bahannya gipsum dan kita kasih list shadow line supaya tidak manis dan modern untuk plafonnya teman-teman. Oke, sebelah kanan saya ini ada kamar tidur utama, dimana kamar tidur utama dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kita lihat. Pak, Pak Nggih. Nah, kamar tidur utama ini cukup luas teman-teman. Karena namanya kamar tidur utama dilengkapi dengan TV, terus ada meja seperti ini kurang lebih 200 kali 210 kayaknya ini. Terus ada lemari dan ada plafon sama dengan plafonnya yang lain. Terus kita cek di kamar tidur, kamar mandi dalam. Kamar mandi ini dengan lebar 4,5 kali 1,7 dilengkapi dengan bathtub, ada shower, tapi shower ini dari gelannya sendiri dan ada shower dan ada wastafel atau kursi duduk ya, dan dilengkapi dengan lampu-lampu kolom seperti ini supaya lebih manis dan estetik. Dengan dapur yang cukup luas dilengkapi dengan minibar dan ada kulkas 2 pintu dengan luas 4 meter kali 3,5 sama dengan plafon lain, ada gipsum dan di sini terdiri dapur ini ada 2 stop seperti ini untuk masak kompor dan sink, dan sebelah sini untuk potong-potong bumbu dan lain-lain. Yang di sini ada kaca, bisa buka kanan kiri teman-teman ya. Oke. Di area lantai 1 ini ada taman belakang ya. Taman belakang ini ada semi outdoor dan outdoornya teman-teman. Oke teman-teman, jadi taman belakang ini 5,5 kali 4,5 ya. Di sini ada tempat duduk beton, ada lampu-lampu 3 dan plafonnya kurang lebih 3 meteran dan ada tali air. Beton tempat duduk beton ini karena beliau keluarga cukup banyak, tongkrong keluarga besar itu cukup banyak. Nah, di sini ada outdoor ya teman-teman. Jadi area belakang ini dimanfaatkan untuk taman outdoor, yang dimana taman outdoor ini dilengkapi dengan rumput sintetis yang ketebalannya kurang lebih 2,5 cm atau 25 mm ya. Ada taman ya, terus ada tali air, ada lampu sorot dan nah. Kalau dilihat dari sini, duduk dari sini ya, rumah ini terdapat ada 2 fase teman-teman. Nah, kalau belakang ini ada roster dan ada fase seperti hampir mirip dengan fase madep yang depan kan, karena menyinkronkan dengan desain depan dan belakang, ada miring-miringnya untuk fasenya. Oke, dan ini ada akrilik ini ketebalannya kurang lebih 3 mili teman-teman ya. Kita kurang lebih akrilik. Oke, kita lanjut di lantai 2.
Oke teman-teman, kita menuju ke lantai 2. Lantai 2 ini cukup lumayan banyak untuk kamar tidurnya. Ya, cukup estetik kalau tangganya itu kelihatan dari ruang tamu. Jadi spesifikasi dari tangga ini kita pakai multiplex HPL untuk handle-nya, dan untuk railingnya ini kita pakai 1 mili temper ya teman-teman, bukan apa kaca ya seperti biasa temper. Oke, tempernya ini cukup luas dari depan sampai tengah atau belakang. Ya. Jadi di sini terdiri dari ada 1 kamar tidur pembantu, ada 4 kamar tidur di atas, cukup luas. Sebenarnya untuk area sini masih bisa buat sofa atau tempat keluarga, cukup lumayan nyaman karena rumah ini mengingat dari bangunannya juga cukup luas dan area lainnya juga cukup luas. Oke, kita review bagian kamar tidur anak atau kamar tidur yang paling depan di lantai 2. Kamar tidur paling depan ini memang sengaja dibikin miring seperti ini supaya kita bikin fasad yang tadi kita lihat ya teman-teman. Kita review di kamar mandi bagian lantai atas. Nah, kamar mandi lantai atas ini 4,5 kali 1,7, cukup luas. Ya, ini sebenarnya dibikin bathtub juga ini karena di lantai 1 juga sudah bathtub. Ini bisa dibikin bathtub juga masih cukup. Ya. Jadi lantai 2 ini ada ruang santai, luasnya 4 meter kali 4 meter. Dan di sini ada kamar tidur pembantu. Ini bisa nggak? Oh bisa. Nah, kamar tidur pembantu ini ada kamar mandi dalam dan ada dilengkapi dengan ruangan cuci jemur. Ini ada seperti ini, bisa dibuka tutup secara manual. Oke. Bahannya dari akrilik dan ini cukup luas. Ya, ini ruang jemuran ini 4,5 kali 1,8. 4,5 kali 1,8 kita review di kamar tidur nanti ditutup. Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk mereview rumahnya Bapak Tony. Terima kasih Pak sudah pakai jasa JI Nusantara sebagai jasa bangun untuk rumah jenengan. Mungkin saya bisa tanya untuk ini pengalaman di bangun JI Nusantara, mungkin dari kenal di mana mungkin Pak? Di sosial media Pak gitu ya. Iya. Iya, saya tahunya dulu awalnya di TikTok gitu ya. Melihat waktu itu ada jadi sponsornya Gus Ikdam. Betul. Ya itulah mulai saya kontak itu. Terus untuk pembangunnya waktu itu 8 bulan Pak ya? Ya. 8 bulan tapi masih ada komplain-komplainan seperti ada retak rambut atau bocor dan lain-lain. Kita baru setelah terima sekitar 5-6 bulan setelah pembangunan itu. Dan ini masih berlaku garansi Pak ya, setelah terima kita masih berlaku garansi. Untuk mungkin kekurangannya dari kita Kak, monggo nanti untuk buat kedepannya untuk memperbaiki JI Nusantara Pak. Nggak apa-apa Pak. Iya, mungkin komunikasinya pertama, komunikasinya responnya gimana, terus kekurangannya di mana, nggak apa-apa Pak. Nggak menemukan sih Pak. Mungkin fast responnya dulu Pak. Responnya kayak apa jika jenengan komplain itu langsung datang atau ada responnya setidaknya gitu Pak? Ya, setelah waktu dalam pengerjaan pun kan kalau saya kurang sesuai atau pembenahan itu kan kalau saya kontak itu langsung besok atau nanti pun hari itu juga langsung ada tim datang gitu. Alhamdulillah ya. Pastinya sih namanya pekerjaan sudah kami kasih tahu dulu. Pastinya pekerjaan ada komplain-komplain atau kekurangan di Pak, entah itu retak rambut atau bocor dan lain-lain. Alhamdulillah ini sudah kita teratasi semuanya. Tetapi kalau memang ada apa-apa nanti bisa hubungi kami untuk memperbaikinya Pak. Karena masih berlaku garansi teman-teman. Garansinya kalau nggak salah 6 atau 1 tahun mungkin ya, nanti ada kita di kontrak. Gitu Pak. Nggak apa-apa, mungkin buat masukan buat saya pribadi dan tim kami atau JI Nusantara, mungkin Ibu. Nanti kalau kita puas dengan pelayanannya sangat fast respon, terus juga sangat memenuhi apa yang jadi harapan kami, impian kami terhadap rumah itu gambarnya seperti apa itu sangat sangat bekerja sama banget gitu loh. Jadi kita sangat puas. Ya. Tapi untuk desainnya dulu tuh sudah ganti 3 kali nih Pak ya, dari desain pertama Pak ya. Kayaknya enggak Pak, 1 kali Pak. 1 kali ya? 1 kali, cuma warnanya aja. Oh warnanya, ya warnanya desain, dulu tuh kita pertama ada warna hitamnya, ada warna coklatnya, gelapnya. Bapak Tony ini suka dengan warna-warnanya seperti ini teman-teman, krem. Mungkin kelihatan lebih luas ya Pak ya, karena warna favorit. Iya lebih soft. Ya lebih soft, jadi kelihatan luas. Ya. Warna satu macam aja. Nah gitu. jadi di kita, kalau bangun bayi kita, desain tidak ada batasnya untuk revisi. Ya berapapun revisinya, sekali, 2 kali, 3 kali, tetap kita layani seperti itu Pak.
Iya. Nggak apa-apa Pak, kasih masukan buat saya Pak. Enggak, selama ini saya nggak menemukan masalahnya. Karena saya, apa yang saya itu direspon dengan baik. Baik. Yang penting kita masih bertanggung jawab untuk garasi-garasi ini Pak. Terima kasih nih Pak. Ya, sama-sama, makasih. Semoga rezekinya lancar. Amin. Bapak tadi karyanya banyak teman-teman. Siapa yang mau ke Mojokerto yang mau ngelamar? Alhamdulillah. Tadi itu tidak mau direview teman-teman. Diajak ngobrol. Malu katanya. Alhamdulillah. Karena ini menuruti dari netizen, inilah Bapak Tony sebenarnya. Terima kasih sudah pakai jasa kami. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang berkah, panjang umur, ditambah rezekinya, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like dan share video ini. JI Nusantara, Subscribe.